Buat kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan penjelasan firman Tuhan yang saya akan ambil dari kitab Wahyu. Sebelumnya saya sapa terlebih dahulu. Shalom, Tuhan memberkati kita semuanya. Kesempatan ini saya akan jelaskan tentang nubuatan eskatologi. Kita sepakat terlebih dahulu untuk menjelaskan kitab Wahyu bisa ditafsirkan dari sudut pandang figuratif dan harafiah. Tentunya tidak semua ayat kitab Wahyu figuratif. Demikian juga harafiah. Jadi maksudnya kitab Wahyu itu tidak semuanya figuratif ataupun kitab Wahyu itu tidak semuanya harafiah. Kita harus tahu mana menempatkan figuratif dan mana harafiah. Kita sepakat untuk hal itu. Supaya jangan terjadi pro dan kontra untuk memahami itu. Oke. Ya. Perlu kita ketahui untuk mengerti kebenaran kronologis eskatologi tidaklah semudah yang kita pikirkan. Untuk memahaminya kita harus melihat dari sudut bahasa, budaya, historis, konteksnya, etimologi suatu kata. Sehingga kita mengetahui apakah tafsiran itu eisegesis atau eksegesis. Nah, untuk menafsirkan kitab Wahyu, khususnya bagi kita orang beriman, harus menerus menyelidiki dan terus menerus belajar sampai betul-betul mengerti dan memahaminya. Menurut saya kita semua belum sempurna 100% menafsirkan kitab Wahyu. Tapi mungkin saja masih tahap menuju kesempurnaan. Mengapa saya katakan demikian? Karena untuk menafsirkan kronologis eskatologi ini, yaitu tentang akhir zaman, kedatangan Yesus yang kedua kali, atau juga zaman antikristus, bahkan juga kerajaan 1000 tahun. Ini adalah kronologis eskatologi. Nah, di sini terjadi perbedaan pemahaman ataupun penafsiran para teolog. Jadi, saya anggap ini bukan menjadi suatu pertentangan. Saya akan jelaskan kembali. Ada pandangan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang pertama itu sebelum kesengsaraan atau disebut juga pre-tribulation, dan juga yang kedua pandangan pertengahan kesengsaraan atau juga disebut mid-tribulation, dan juga ada pandangan ketiga dan sesudah kesengsaraan post-tribulation. Nah, dari tiga pandangan ini memiliki penafsiran ataupun pemahaman yang berbeda-beda. Nah, dari tiga pemandangan ini jangan menjadi suatu perdebatan. Jangan menjadi suatu pertentangan. Tapi mari bersama-sama kita berdialog untuk memahami pengertian daripada kitab Wahyu. Karena tidak seorang pun yang sudah sempurna memahaminya. Dari sini saja sudah terjadi tiga pemahaman penafsiran tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, perlu kita sepakatlah terlebih dahulu supaya pemahaman yang akan saya sampaikan di sini tidak bermaksud untuk membuat pro dan kontra. Tapi ini hanya sebagai menambah wawasan kita, pengertian kita, maksud daripada ayat ini. Supaya apa? Ya, supaya kita mengerti
Di dalam Kristus kita satu. Di dalam Kristus kita percaya Tuhan Yesus akan segera datang kembali. Setuju ya? Oke. Nah, untuk menafsirkan kitab Wahyu, khususnya saya saja, kalau saudara ya silahkan ya. Untuk menafsirkan kitab Wahyu, saya menerima pemahaman figuratif. Dan saya tidak menolak pemahaman penafsiran harafiah. Sekali lagi, saya menerima penafsiran pemahaman figuratif dari kitab Wahyu dan saya tidak menolak pemahaman tafsiran harafiah untuk menjelaskan kitab Wahyu. Dua-duanya saya pakai. Saya perhatikan para pengkhotbah pemahaman, khususnya pemahaman figuratif, menjelaskan kitab Wahyu ini cenderung ya mencela, meremehkan, menyindir pemahaman harafiah. Jadi kadangkala ada pengkhotbah menyampaikan pemahaman penafsiran harafiah dicela, disindir oleh pemahaman penafsiran figuratif yang dikatakan hoax, ya, yang dikatakan sudah kuno lah, yang dikatakan tidak alkitabiah lah, dan dikatakan lagi begini, pemahaman daripada penafsiran harafiah itu dianggap teolog Barat atau produk Amerika. Apa hubungannya? Ya, suka-suka saja mereka mengatakan demikian karena tidak menyukai atau tidak setuju dengan penafsiran pemahaman kitab Wahyu secara harafiah. Sekali lagi saya ingatkan, saya tetap memandang dalam pemahaman penafsiran figuratif dan juga pemahaman secara harafiah. Oke? Nah, saya akan jelaskan di sini kitab Wahyu 13 ayat 16 sampai 18 dari sudut harafiah yang terjadi pada masa antikristus. Beda ya. Kalau dijelaskan kitab Wahyu 13 16 ayat 18 dijelaskan tidak menurut eskatologi, dia jelaskan ini belum terjadi. Nah, ini menimbulkan perbedaan pandangan. Tapi kalau dia jelaskan ayat ini, Wahyu 13 ayat 16-18, dijelaskan ini menurut eskatologi peristiwa kejadian saatnya di zaman Antikris, ini yang perlu dijelaskan. Ya, setelah pengangkatan kedatangan Tuhan Yesus. Jadi setelah kedatangan Tuhan Yesus, kita perlu menafsirkan adalah tentang zaman Antikristus. Saya akan jelaskan Wahyu 13 ayat 16 sampai 18 ini dengan metode pendekatan saintifik yang dikenal juga metode 5M. 5M. Yang pertama adalah mengamati, yang kedua adalah menanya, yang ketiga adalah mengeksplorasi, yang keempat adalah mengasosiasikan, yang kelima adalah mengkomunikasikan. Ini penting bagi kita. Saya menggunakan metode ini. Nah, hari ini saya khusus menjelaskan tentang arti tanda, supaya kita jangan pro dan kontra mengenai tanda ini, tapi mengerti arti kata tanda. Ya, saya mengamati arti kata tanda terlebih dahulu. Ya, sekarang melakukan pengamatan tanda itu apa sebenarnya artinya. Sebelum masuk kepada Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Oke, tanda. Tanda dalam bahasa Yunani, saya ambil ada dua. Ya, mungkin ada kutipan-kutipan lain pengertian tanda dalam bahasa Yunani, tapi saya ambil dari dua kata. Pertama, ditemukan tanda dalam bahasa Yunani yang pertama adalah
mion. Sai mion. Sekali lagi, tanda dalam bahasa Yunani sai mion. Itu yang artinya ya suatu hal yang menunjuk pada adanya hal lain begitu. Ya, tanda. Ya, biasalah begitu ya, disebut tanda begitu. Kalau dikatakan contohnya asap menandai adanya api gitu ya. Dan seterusnya banyak ilustrasi begitu. Nah, tanda yang kedua dalam bahasa Yunani juga disebut karakmah. Sekali lagi, tanda dalam bahasa Yunani yang kedua adalah karakmah, yang artinya cap atau stempel atau tanda perbudakan, perhambaan atau kerja paksa. Ada suatu goresan, ada suatu ukiran melekat, jadi bentuknya fisik, itulah namanya karakmah. Sekali lagi, tanda dalam bahasa Yunani yang kedua ini adalah karakmah, suatu goresan, ukiran, ya seperti membuat stempel. Jadi karakmah ini bukan figuratif, karakmah ini adalah harafiah. Jelas gitu, kelihatan, nampak oleh mata, dapat dipahami secara ilmu pengetahuan, teknologi, bisa membacanya. Itulah karakmah. Oke, kita setuju ya pemahaman ini secara etimologinya, supaya jangan kita terjadi pro dan kontra untuk memahami kitab Wahyu. Saya akan baca di Matius 24 ayat 3, dikatakan demikian. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda, ingat apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Saudara, coba diselidiki dalam bahasa Yunani. Tanda di situ adalah saimion. Tanda di situ adalah, sekali lagi, saimion. Oke, kita lihat lagi dalam Matius 24 ayat 30-nya. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Ya, oke. Tanda di situ tertulis dalam bahasa Yunani saimion. Sekali lagi tertulis dalam bahasa Yunani saimion. Nah, ini ayat populer Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Tanda-tanda di situ tertulis adalah saimion. Oke? Kita sepakat untuk ini. Supaya jangan lari dari konteks kebenaran harafiahnya begitu maksud saya, supaya kita memahami ini bisa dari sudut harafiah. Kalau tanda di sini bisa di sudut figuratif begitu ya. Nah, kemudian Lukas 11 ayat 29. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Tanda di sini juga tercantum, tertulis saimion. Jelas ya. Kemudian kitab Lukas 21 ayat 25. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Tanda-tanda di sini juga tertulis saimion.
Oke, kita baca di kitab Yohanes. Saya ambil Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya, supaya jelas dari kitab Injil. Di kitab Yohanes 2 ayat 18, orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Tanda di sini tertulis adalah Simeon. Oke, Yohanes 6 ayat 26 juga berkata demikian. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Tanda-tanda di sini tertulis Simeon. Nah, kitab Roma 4 ayat 11. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Tanda di situ tertulis adalah Simeon. Nah, kita lihat di kitab Wahyu. Supaya kita jelas, kitab Wahyu adalah perlu secara cermat, teliti, secara saintifik kita memahaminya itu, menggali kebenarannya ya. Oke. Wahyu 12 ayat 1. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Selidiki apa yang dimaksud dengan tanda di situ. Tanda di situ bahasa Yunaninya Simeon. Oke. Nah, di Wahyu 15 ayat 1, dan aku melihat suatu tanda langit, maksudnya suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Tanda di situ adalah Simeon. Nah, ternyata saudara, berbeda yang tercatat di Wahyu 13 ayat 16 dan 17. Nanti saya akan baca ayat demi ayat yang lainnya, pasal yang lainnya. Perlu bersama-sama ya kita perhatikan, kita jujurlah ya, jangan menyalahkan ayat, jangan menyalahkan itu dikatakan figuratif ya, tapi kita jujur bersama ya, para hamba-hamba Tuhan, para teolog, perhatikan ayat ini. Mari kita jujur membaca ayat ini. Oke. Nah, Wahyu 13 ayat 16 dan 17 di sini dikatakan demikian ya. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya dan pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Saya teruskan ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Nah, tertulis tanda dalam bahasa Yunani, di situ tertulis adalah karakmah. Karakmah. 2 kali, karakmah. Di ayat 17 juga karakmah. Ayat 16, ayat 17, karakmah. Di atas, di awal tadi juga saya sudah jelaskan arti dalam bahasa Yunani karakmah. Ya. Nah, di Wahyu 14 ayat 9,
Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, "Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya," di situ tercatat juga Karakhmah, tidak Simeon. Ya, nanti jadi Simeon, salah. Ya, tidak Simeon begitu ya. Simeon, nggak ada di situ Simeon. Yang tertulis Karakhmah. Saya udah cari-cari, nggak ada Simeon rupanya di situ. Ternyata Karakhmah. Nah, itu tadi di Wahyu 14 ayat 9. Saya baca lagi Wahyu 14 ayat 11. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. Yaitu mereka yang menyembah binatang serta patung itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya, tanda di situ Karakhmah. Oke, ayat 16, maksud saya pasal 16 ayat 2 Wahyu ya. Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi, maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Tanda di situ Karakhmah. Dan terakhir Wahyu 19 ayat 20, maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda. Perhatikan, ternyata tanda-tanda di sini ya, bahasa Yunaninya Simeon, di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda. Dan di sini maksudnya adalah Karakhmah dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Wahyu 19 ayat 20 ada dua tanda. Kata tanda di situ, yang pertama tanda di situ Simeon, yang kedua adalah Karakhmah. Ya, bisa bedakan di Wahyu 19 ayat 20. Dua pemahaman yang berbeda. Ada tertulis Simeon dan ada tertulis Karakhmah di Wahyu 19 ayat 20. Oh ya, maaf, di Wahyu 20 ayat 4, ini ayat terakhir ya, kitab Wahyu. Lalu aku melihat tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya Karakhmah pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Nah, saudara-saudara, hari ini saya jelaskan arti tanda tersebut. Jadi, arti tanda tersebut disimpulkan ya, berbeda pengertiannya. Tanda dalam tertulis Simeon dan tanda tertulis Karakhmah. Jujur kita sepakat bersama, ini adalah berbeda artinya. Ya, saya akan lanjutkan kembali untuk menjelaskan selanjutnya tentang Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Secara saintifik, saya akan mempelajari, menggalinya ini, yaitu mengamati, menanya, apa, mengapa, siapa, bagaimana, ya, kemudian mengeksplorasi
membongkar, menyelidiki, sumber-sumbernya juga harus digali dari Alkitab. Kemudian mengasosiasikannya firman, menghubungkannya ke akhir zaman, bagaimana ini ya, selaras enggak tentang nubuatan ini, cocok enggak nubuatan ini, maka diasosiasikan, kemudian mengkomunikasikan, maka diambillah suatu kesimpulan ya. Setelah diselidiki, maka dapatlah kesimpulan dan pengertian. Sekali lagi, saya jelaskan ini bukan untuk menjadi pro dan kontra, tetapi menambah wawasan kita, pengertian kita, supaya ya sesama hamba Tuhan, para pendeta khususnya dalam khotbah atau pengajarannya, janganlah ya sekali-sekali menyindir pemahaman yang secara harafiah ya, dengan kata-kata yang tidak etislah sebagai hamba Tuhan untuk hal itu. Mari sama-sama hamba Tuhan, bila pun perbedaan itu terjadi, itu hanya dari sudut pemahaman dan penafsirannya. Tapi kita percaya Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali untuk menjemput kita yang percaya kepadanya. Demikianlah penjelasan saya, yang judulnya pertama adalah tanda. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan jelaskan selanjutnya untuk materi Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.